Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, semoga kita sehat selalu dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang estimasi angka reproduksi COVID-19 di Indonesia menggunakan matematika dan penugaan 14 hari ke depannya. COVID-19 sendiri kita bisa lihat di sini penyebarannya yang awal mulanya di negara Cina dan sekarang hampir di seluruh dunia terpapar oleh virus 19 ini. COVID-19 yaitu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus ini dalam beberapa penelitian kasusnya disebutkan penyerangannya menyerang saluran pernapasan pada manusia ataupun hewan. COVID-19 di Indonesia awal mulanya pada bulan Februari 2020. Awal mulai cuma 8 orang dan sekarang pada tanggal 10 Juni 2020 yang terpapar oleh virus 19 43.945 orang dalam pantauan, 14.242 PDP, 34.316 positif, 12.129 sembuh, 1.959 meninggal. Itu data dari 34 provinsi, 424 kabupaten dan kota. Oke, kita langsung saja ke hasil penelitian yang saya gunakan, yaitu dengan metode matematika. Oke, saya menggunakan 3 variabel: NH yaitu jumlah kasus per hari, R jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien COVID-19. Jadi NH ini kasus per hari, misalkan hari ini yang terpaparnya misalkan 1000. Dan R itu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Jadi rata-ratanya berapa hari, per harinya itu berapa orang yang ketemu dengan yang terpapar virus corona ini, dan peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien COVID ini berapa persen yang akan tertularnya. Jadi ini kita langsung saja kita perumpamaan di hari ke-1, yaitu kita menggunakan rumus delta H sama dengan NH kali R kali P. Delta itu sudah kita ketahui, yaitu adalah penambahan. Jadi delta H ini adalah penambahan di hari berikutnya. Contoh seperti ini, NH plus 1. Jadi NH plus 1 ini yaitu jumlah penambahan, jumlah total orang positif di hari berikutnya. Di hari berikutnya misalkan dari tadi yang hari ke-0 yang kita mau hitung kan dari hari 0. Dari 0 itu jumlahnya itu misalkan 1000. Dan di hari NH plus 1 nya ini berapa? Jadi NH plus 1 sama dengan kurung buka 1 tambah R kali P tutup NH. Dan untuk di hari kedua, NH plus 1 sama dengan 1 tambah R kali P pangkat 2 NH. Dan yang untuk hari ke-5, hari X, hari ke X, hari yang kita mau cari misalkan di hari ke-10 atau berapa, jadi kita menggunakan X. Sama saja 1 tambah R kali P pangkat X pangkat hari berapa yang kita mau hitung kali NH. Jadi kita sudah dapatkan rumusnya, yaitu NH plus X sama dengan 1 tambah R kali P kali pangkat X kali NH pangkat hari berikutnya itu ya. Gimana sih cara kita mengurangi NX, total pasien positif di hari ke X tersebut, yaitu dengan mengurangi R dan P. R dan P itu apa sih? R kan udah tadi dijelasin bahwa R itu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, kita bisa menguranginya seperti kita melakukan social distancing, stay at home. Dan untuk P-nya, peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien positif COVID-19, kita bisa menggunakan masker.
kita bisa cuci tangan dan lain-lain, atau kita bisa menggunakan sanitizer dan lain-lain ya. Oke, kita langsung saja untuk mulai penghitungannya. Dengan saya menggunakan kondisi ini, saya menghitung dengan kondisi yang tidak social distancing. Diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Saya menggunakan perumpamaan 50 orang, yaitu R 50 orang. Peluang orang itu tertular adalah 1%. Sangat kecil ya tertularnya. Jadi P 1% sama dengan 0,01. Jadi RP sama dengan 50 kali 0,01 sama dengan 0,5. Jadi saya menggunakan perhitungan dari tanggal 10 Juni 2020. Pasien yang sudah ada yaitu 92.530 orang. Jadi itu adalah NH-nya. Ditanyanya berapa jumlah pasien di hari ke-14 setelah tanggal 10 Juni 2020. Oke, kita mulai. Jadi di sini NH plus X sama dengan NH kurung buka 1 tambah R kali P kurung tutup pangkat X kali NH. NH plus X sama dengan 1 tambah 0,5 kali pangkat X kali NH. Jadi kita yang mencarikan hari 14. Jadi NH 14 sama dengan 1,5 pangkat 14 kali 92.500 orang, 503 jiwa. Jadi NH 14 sama dengan 2.704.332 jiwa. Oke, kita bisa lihat di sini dari grafik penyebaran COVID pada tanggal 11 Juni sampai 24 Juni tersebut sangatlah amat tinggi sekali, masih belum landai, masih penyebarannya masih sangat bisa dibilang ngeri. Oke, setelah ini lanjut ke kondisi ketika kita melakukan social distancing. Kita lihat ya perbedaan dari grafiknya dan dari jumlahnya. Diketahui R-nya 10, udah kita bahas tadi R itu apa. P-nya 0,01 sama saja. Jadi RP-nya 0,1. Jadi di sini dikurangin R-nya. Jadi lebih kecil. NH-nya tetap sama 92.503 jiwa. Ditanya sama berapa jumlah pasien dari ke-14 setelah tanggal 10 Juni 2020. Jadi rumusnya NH plus X sama dengan 1 tambah R kali P pangkat X kali NH. NH tambah X sama dengan 1 tambah 0,1 pangkat X kali NH. 0,1 pangkat X kali NH. NH 14 sama dengan 1,1 pangkat 14 kali 92.503 jiwa. Dan yang dihasilkan yaitu NH 14 350.586 jiwa. Oke, sudah didapatkan hasilnya ya, begitu cukup jauh, cukup perbedaannya cukup sangat signifikan dari ketika kita melakukan social distancing dan ketika kita tidak melakukan social distancing. Ketika kita tidak melakukan social distancing itu sebesar 27.4.332 jiwa. Sedangkan ketika kita melakukan social distancing hanya 350.586 jiwa. Jadi lihat dari grafiknya sendiri pun sangat jauh, sangat landainya pun sangat jauh. Semoga hasil dari penelitian ini bisa membuat kita berhati-hati dalam kehidupan saat ini dan kita bisa menjaga diri, melakukan social distancing, melakukan hidup sehat,
sering mencuci tangan, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga coronavirus ini segera berakhir, kita bisa kembali hidup normal tanpa perlu new normal lagi. Semoga kita bisa normal, dan semoga pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif lagi dan efisiensi lagi untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dari penelitian ini hanya sebatas penelitian saja, semoga tidak tercapai sampai jumlahnya begitu sama amat banyak di Indonesia dan di dunia ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.